juga di Sukabumi itu Mama Cipetir mertuanya Amidom, mertua Abu Ya Mukhtar. Kata santrinya, Mama Cipetir kalau lagi ngaji besok anaknya suka nyemperin minta uang ke dia. Setiap anaknya minta uang, dia ngambil di bawah kitab. Nih, datang lagi yang lain ambil tidak di bawah kitab. Nih, salah satu santri penasaran, kok mama setiap anaknya minta uang ngambil di bawah kitab. Pas penasaran tuh santri, dilihatin nggak ada uang, padahal itu nggak ada uang. Kok bisa gitu? Yang namanya orang udah jadi hamba Allah, udah jadi kekasih Allah, apa yang dibutuhkan oleh dia Allah akan memenuhi. Masya Allah. Dalam kitab ini kan Nasrul Ibad ada ini, jikalau orang memenuhi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kebutuhannya akan dijaga, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hikam hadirin sekalian ada bahasa gini, Syekh Iskandar menulis, janganlah kau memikirkan dunia, tapi kau harus memikirkan yang punya dunia. Betul kan? Emang masuk di akal? Kata Syekh Iskandar, janganlah kau memikirkan dunia, tapi pikirkanlah oleh kau yang punyanya dunia. Jangankan Allah, ini aja kita punya anak. Jika anak kita menurut apa yang kita mau, gimana kita ke anak? Benar gak? Apa yang dia minta kalau kita punya pasti akan ngasih. Enggak ada juga kita ikhtiar pengen memenuhi permintaan. Tapi kalau kita punya anak nggak mau sembahyang, nggak mau puasa, kelakuannya bikin malu kita, gimana kita? Ada perasaan pengen memenuhi nggak untuk permintaan dia? Enggak. Malah kita pusing kan? Gitu. Kadang-kadang 1, 2, 3 bulan kita keluar duit nebus kelakuannya dia. Itu kadang-kadang bisa menghabiskan harta orang tua dengan akhlaknya. Gimana kita ke anak seperti itu? Suka apakah? Benci walaupun anak kita, tapi benci bukan kedatiannya, benci kepada akhlaknya. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya, pada kita, kalau kita selalu menuruti apa aturan-aturannya Allah, maka niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, barang siapa orang yang melaksanakan perbuatan baik, laki-laki maupun perempuan, maka dia akan dikasih oleh aku, kata Allah, hayatan thayyibah, akan dikasih kehidupan yang bagus, kehidupan yang lain. Masya Allah. Kalau lihat orang-orang yang zuhud, orang-orang yang soleh, Abu Yahuji tahu kan? Abu Yahuji, apa kasarnya Abu Yahuji? Usaha apa Abu Yahuji? Dagang apa Abu Yahuji? Kagak. Tapi kok uang taruh pada beliau? Benar kan? Taruh uang pada beliau. Bukan cari uang beliau, uang cari beliau. Benar kan?
Abu Yatimnya tuh itu Cadasari, Cidahu, dia bisnis apa? Enggak kan? Dia enggak cari uang, tapi uang cari dia. Masya Allah. Kata dengan Sikoi Sukabumi, dengan Merdeka, gak tahu itu uang itu maksa ke saku. Masya Allah. Bahkan dulu ada Habib ya, ada Habib Syekh, ulama Sukabumi, ulama Cianjur, hampir semua mengaji pada Habib Syekh. Habib Syekh itu lahir Saudi Arabia, dia mukim di Sukabumi. Yang sekarang makomnya di Al-Masturiyah. Habib Syekh punya apa? Punya murid yang paling disayangi sama dia. Itu Abuya Mukhtar Panjalu Alido. Sekarang masih hidup beliau. Alido usianya udah 82 tahun. Alido. Kata Habib Syekh Mukhtar dan gak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jadi kalau ngaji pakai bahasa Arab yang menerjemahkan Abuya Alido. Kalau bahasa kita, Mukhtar kamu mau apa? Enggak, saya mau juga mau apa-apa. Mau apa ngomong? Kata Habib Syekh. Ngomong sekarang. Mau apa kamu? Kata Habib Syekh. Kata Alido, kata Abuya, enggak ada apa, enggak mau apa-apa Habib. Saya mau ziarah ke Baitullah. Kata. Langsung Habib Syekh berdoa kepada Allah untuk Abuya Mukhtar. Pas Abuya Mukhtar pulang dari Al-Masturiyah ke Panjalu, udah ada orang yang mau berangkat haji kepada beliau. Itu doa orang soleh seperti itu. Udah ada orang yang nungguin di rumah. Ada apa? Ketamu. Ini ajengan tolong tanda tangan. Ajengan harus berangkat haji. Itu makanya kata Abu takut sama doa Habib Syekh. Takut. Jadi beliau mengucapkan seperti itu, langsung Allah mengijabah. Itu belum lama. Habis berdoa Habib Syekh pulang, udah ada di rumah orang yang mau berangkatkan haji. Masya Allah. Jadi orang-orang yang soleh, di antaranya aulia atau ulama, apa maunya beliau, Allah akan ngabul. Kita juga bukan dari kaum sama Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, silakan kamu semua berdoa padaku, aku akan mengijabah itu kepada kamu semua, kata Allah. Kenapa kita malam berdoa, siang berdoa, kok enggak ada hasilnya? Bukan enggak ada hasilnya, tidak ada doa kita yang tidak diijabah oleh Allah. Tidak ada. Semua doa kita diijabah oleh Allah, tapi ijabah doa kita dilompatkan pada yang lain. Di antaranya salah satu untuk lipatan dosa-dosa kita. Idza tala'ati syamsu panaru maujudun. Jikalau keluar matahari, wujudlah siang. Setiap siang pasti ada matahari. Kalau keluar matahari, kita menjemur pakaian pasti akan kering. Kita menjemur pagi pasti akan kering. Kenapa kok ini seharian menjemur pakaian nggak kering-kering? Menjemur pagi kok nggak kering-kering? Kenapa? Karena Mega menurunkan hujan. Nah, kenapa doa-doa kita gak diijabah? Bukan gak diijabah, setiap kita berdoa Allah mengijabah, tapi karena di badan kita banyak kotoran. Nah, doa itu melunturkan kotoran dulu. Gitu. Cobalah kita kalau gak banyak dosa,
insya Allah akan terkabul langsung. Contohnya para aulia Allah, para ulama. Sekelas Al-Uji, sekelas Al-Mu, kalau dulu apa maunya beliau, Allah langsung mengijabah. Bahkan Al-Mu dengan baca salawat aliyah 3 kali, beliau pengen lihat kapalnya Nabi Nuh. Allah mengeluarkan kapal Nabi Nuh dari laut. Itulah cuman baca salawat Nabi. Ya, mudah-mudahan kita semua dikasih taufik dan hidayah oleh Allah, taufik ilmu dan taufik ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Ini kita semua berkumpul di musola ini semata-mata kita dapat taufik hidayah. Karena kalau kita tanpa ada taufik hidayah, tak mungkin kita bisa masuk ke musola ini. Betul kan? Betul. Dan untuk kebaikan, masya Allah, susah amat. Bukan? Susah amat untuk kebaikan. Untuk kita melaksanakan sholat berjamaah aja susah amat. Tapi tahu kalau dikasih amplopnya, setiap orang yang berjamaah dikasih amplop 100.000, kira-kira gak akan cukup usaha ini? Kira-kira. Karena Pak Ustaz pernah daerah saya itunya Pak Haji Rosiri orang kaya, betul kaya dia itu, banyak uangnya. Setiap orang yang Jumat, yang melaksanakan Jumatan pada masjid beliau dikasih amplop 100.000 penuh itu masjid. Dari kampung luar juga ikut ke sana. Kalau dikasih amplop 100.000, makanya musola ini kalau setiap pengajian dikasih amplop 100.000 gak akan cukup di musola. Insya Allah gitu ya. Insya Allah. Tapi alhamdulillah juga ini ya, setiap pengajian malam apa istilahnya, malam Sabtu sudah ada makanan, minuman, semoga aja jadi amal kebaikan, amin ya rabbal alamin. Nah gitu. Nah yang keempat, wa ala yujibabiha, kita melaksanakan sembahyang, melaksanakan sholat, jangan kita merasa bangga diri. Awas, saya malah rajin berjamaah, rajin melaksanakan sholat, jangan membanggakan diri. Gitu. Jadi tujuan kita hanyalah melaksanakan perintah Allah. Bahkan kita harus memperbaiki terus. Karena sholat itu bukanlah hal gampang, hal susah. Tapi gampang tapi susah. Gampangnya cuma melaksanakan, tapi untuk makmur susah juga. Benar gak? Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita sudah dikasih taufik bisa melaksanakan. Banyak orang yang tidak bisa melaksanakan sholat. Padahal orang itu masih muda, gagah amat badannya, kok sholat gak mampu. Betul ya? Itu orang masih muda, badannya kekar, tapi sholat aja gak mampu. Banyak itu orang udah kakek-kakek, sasisnya udah kenal itu, tapi gak bisa meninggalkan sholat. Itu rajin aja tahajud, duha, apalagi yang itu dasarkan taufik hidayah. Nah kita udah rajin sembahyang, jangan banggalah dulu. Bahkan kita harus punya kasihan pada orang yang belum melaksanakan sholat. Doain sama kita, semoga beliau bisa melaksanakan sholat kayak kita. Jangan dibenci.
Orang yang tidak sembahyang jangan dibenci. Orang yang tidak suka ke pengajian jangan dibenci, malah doakan semoga beliau bisa melaksanakan. Karena apa? Karena beliau belum bisa melaksanakan, belum dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seburuk apapun tingkahnya orang, kalau udah datang taufik maka akan berubah jadi baik. Makanya la haula wala quwwata illa billah. La haula, kita tidak akan bisa pindah dari maksiat pada taat, wala quwwata, dan tidak bisa dan tidak akan kuat kita melaksanakan taat illa billah, hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa masuk ke masjid, melaksanakan sholat, melaksanakan kita taklim, belajar ngaji, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi menyerukan untuk kita semua harus memperbanyak kita minta taufik hidayah dari Allah. Simpul doanya, sedikit doanya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kalau orang udah punya yang empat itu, yakin ahli sholat. Coba, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka minta padamu at-tuqa, minta ketakwaan. Apa artinya takwa? Imtisalul ma'murat wa jinabul manhiyat, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Wal huda, dan juga hidayah. Apa yang dinamakan hidayah? Hidayah itu perpindahan dari jelek ke baik, itu hidayah. Itu asalnya orang paribahasa kampung. Ada yang ngerti bahasa Sunda di sini? Ada yang ngerti kan? Nah, ada yang ngerti kan bahasa Sunda? Bukan, saya orang Sunda asalnya. Kalau bahasa Sunda, kata Sunda, jelema tukang bobok, tukang taro, kira tukang alat tari, andro, kira bahasa orang Sunda itu. Atau orang Barabajul gitu. Orang Pijilin Batur. Kalau udah datang hidayah, itu akan berubah jadi baik. Asalnya kagak berjamaah, jadi suka ikut berjamaah. Asalnya kagak mau ke tempat pengajian, jadi ikut ke pengajian. Asalnya kagak mau sedekah pedit, jadi dermawan. Gitu. Itu dinamakan hidayah. Wal apa-apa, apa arti wal apa-apa? Arti wal apa-apa dikasih penjaga oleh Allah dari berbuat nista. Wal gina, yang keempat, gina. Apa gina artinya? Kesugihan atau kesuksesan. Minimal kaya hati. Itu dua simpel. Nabi nyuruh perbanyaklah doa, terutama pada sholat. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Bisa kan? Sedikit kan ya? Sekali lagi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nah, kembali ke asal, salat di makbulnya salat itu ada berapa? Ada 4. Yang ke satu, kita melaksanakan sholat hanyalah semata-mata karena ada rahmat Allah, tidak berpikir kemana-mana. Yang ke satu. Yang kedua, kita harus
barang yang dimakan sama kita harus halal, baju yang dipakai sholat oleh kita harus halal, tempat yang dipakai sholat oleh kita harus halal. Yang ketiga harus hadir hati. Begitu kita memandangkan hamzah pada Allah sampai kita mengucapkan mim pada assalamualaikum, hati kita tidak ingat kemana-mana, hanyalah kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita tidak boleh merasa bangga dengan keadaan kita melaksanakan sholat. Karena sholat kita, ibadah kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena kita melaksanakan ibadah kepada Allah hanyalah kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibandingkan nikmat Allah yang dikasihkan ke kita, tidak akan bisa kebanding. Nikmat melihat aja lah, nikmat melihat aja. Udah gak bisa tersyukuri oleh kita. Nikmat lihat aja. Coba penglihatan kita. Penglihatan ini bisa membedakan lihat cewek cakep dan enggak. Mata bisa membedain, benar gak? Lihat ini cewek cakep banget. Siapa yang bedain? Mata. Oh, cewek itu cantik. Itu kayak Sahrini misalkan ini. Itu mata yang punya kebedaannya, Masya Allah. Ini nikmat rasa. Nikmat rasa. Rasa buah aja, buah mangga udah beda. Aroma manis mana lagi. Terus ada apa? Ada harum Bali, Indramayu, ada Kaweni kan, ada pempem kalau di perkampungan mah. Ada apa? Anu yang asam itu limus kan? Ada limus. Itu lidah bisa membeda-bedakan, betul nggak? Itu rasa martabak sama soto beda gak? Apa yang bedain? Itu. Nah, ini udah antara soto aja, soto bikinan Pak Ustadz Agus jadi yang lain pasti ada bedanya. Itu ya Allah ini, Masya Allah, itu lidah bisa bedain. Ini nyagap. Tangan, kalau tangan kitanya nyagap. Misalkan ini ruangan ruangan ini misalkan gelap ya. Kumpul antara cewek dan laki-laki. Kita nyangkap laki-laki dan cewek bisa beda nggak? Beda. Mungkin laki-laki dan cewek beda itu. Masya Allah. Pas ini baunya badut itu ketahuan dari baunya enggak ketahuan. Masya Allah. Itu kawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan merasa bangga dengan keadaan sholat kita. Melihat orang yang tidak bisa melaksanakan, kita harus berdoa semoga beliau bisa melaksanakan sholat. Semoga beliau dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang muslim itu semuanya saudara. Fasihu baina akhwaikum. Jadi kita jangan kalau lihat misalkan saudara kita lagi jatuh, kita harus sedih. Saudara kita lagi sukses harus senang. Saudara kita gak suka sembahyang harus sedih. Saudara kita suka sembahyang, suka ke masjid, kita harus senang gitu. Ya, berhubung waktu kan jam berapa? 9. Semoga undian saya barusan ada manfaatnya. Kalau betulnya itu semata-mata taufik hidayah dari Allah. Kalau salahnya itu atas kebodohan saya, mohon maaf dari kesalahannya. Qul shawawada makadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.